Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan melakukan fermentasi kohe kambing basah ya. Seperti ini yang ada di belakang, menggunakan mikroba pembenah tanah ya. Kali ini Mamang Tani tidak menggunakan M21 ya, karena sudah melakukan di tahap pertama ya. Kali ini Mamang Tani akan melakukan menggunakan ekstragen ya. Ekstragen dengan kandungan mikroorganismenya ada 5 ya, ada 5 mikroorganisme. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Nah, ini mikroba yang terkandung dalam ekstragen sendiri ada 5 ya, Azobacter, Azospirillum ya, Actinomycetes ya, Bacillus dan Lactobacillus ya. Ini ada 5 mikroba aktif ya dalam satu kemasan ekstragen ya. Kali ini kita akan membuat pupuk kambing ya, memfermentasi pupuk kambing supaya matang ya. Seperti ini ya untuk kohe basahnya ya, kohe kambing basahnya ya. Walaupun memang ini cukup lama untuk kohe kambingnya, tapi tidak menutup kemungkinan kohe kambing ini adalah kohe kambing mentah ya. Untuk perlakuannya seperti biasa kita larutkan, karena ini cukup banyak ya. Untuk kohe kambing basahnya, yang mula-mula kita larutkan terlebih dahulu ekstragen ya dengan kemasan 500 ml ya. Kita larutkan di air 20 liter ya. Ini expirednya di 2027 ya. Seperti ini mikroba-mikrobanya yang terkandung ya. Kita tambahkan air, kucek-kucek ya, karena memang ini kemasannya baru dibuka ya. Mikroba ini sendiri ya yang terkandung di dalam ekstragen bisa untuk membenah tanah ya, supaya tanah tidak keras ya. Serta jika diberikan ke pupuk kandang seperti ini, dia cepat fermentasi ya, atau kohenya ini matang ya. Biasanya yang sepengetahuan Mamang ini ya, jika mikrobanya tidak disterilisasi melakukan seperti ini ya, fermentasi, ini mikrobanya banyak mikroba jahat atau jamur jahat ya yang menyerang biasanya perakaran ya. Kita tutup ya, setelah kita isi dan kita spray ke kotorannya ya, kotoran atau kohe kambingnya ya. Ini kohenya kohe kambing basah ya, karena memang ini cuacanya hujan ya, di musim penghujan ya. Sebelumnya udah 1 hari 2 malam Mamang Tani diamkan atau angin-anginkan terlebih dahulu ya, tapi belum cepat mengering semua ya. Kita langsung aplikasikan saja mikroba baik yang terkandung di dalam ekstragen supaya kohenya cepat matang ya, atau unsur-unsur mikroba jahatnya bisa ditekan ya. Untuk kohenya biasanya banyak jamur ya, kalau untuk kohe yang mentah itu banyak jamur ya, menyerang perakaran sehingga tanaman itu busuk ya untuk perakarannya. Nah, seperti ini perlakuan untuk pemberian kohe supaya cepat matang ya, melakukan fermentasinya menggunakan mikroba baik yang terkandung di ekstragen ya. Kita spray dan sampai basah seperti ini ya, supaya mikrobanya hidup ya, dan membenah pupuk daripada kohe kambing ini ya. Kita spray seperti ini. Nanti kita setelah melakukan penyepraian atau kita usahakan ya untuk perlakuan penyepraian seperti ini supaya merata ya, dan kita aduk-aduk ya, atau kita timpa-timpa lagi untuk kohenya dibolak-balik. Nah, seperti ini ya. Setelah dispray, kita lakukan pengumpulan kembali ya, untuk kohenya cukup basah ya. Ini dalam kohe ini Mamang Tani sudah melihat ya, ada beberapa
hewan seperti cacing, ini menandakan kohenya lumayan cukup matang ya. Ada beberapa yang cukup matang karena sudah lama ya, tapi tidak menutup kemungkinan kohe ini memang banyak yang kohe mentah ya, masih segar-segar kotorannya ya, atau masih hijau. Dan ini Mamang Tani tidak bersihkan ya untuk rumput-rumput bekas pakan ternak ini, sekaligus untuk menjadikan pupuk kohe ini semakin subur ya, karena mengandung kompos juga ya, kompos daripada tanaman yang membusuk ya. Mamang Tani tidak dibuang untuk rumput-rumput bekas pakannya, malah Mamang Tani campur ya, supaya matang sekaligus dan menjadikan pupuk kompos berupa kohe beserta rumput yang memang terbuang daripada pakan ternak ini ya. Usahakan untuk timbun menggunung ya, supaya fermentasinya cepat ya, atau mikrobanya bisa berkembang biak ya, memakan mikroba jahat dan menekan mikroba jahatnya ya. Perjamuran biasanya condong terlihat itu setelah pemberian kohe ya ke tanaman, atau awal dasarnya itu menyerang perakaran ya, sehingga tanaman cepat mati, utamanya jika kita menanam tanaman yang memang seperti cabai ya, seperti itu ya, biasanya perakaran di bawahnya itu cenderung dimakan oleh jamur ya, atau patogen-patogen jahatnya ya. Jika difermentasi seperti ini ya, kita persiapan supaya kohenya matang ya. Jadi olah pupuk supaya mengirit atau menekan kos daripada pupuk kimia ya. Kita bolak-balik seperti ini ya, supaya lebih merata ya. Setelah tercampur atau kita buat menggunung, kita spray kembali untuk kohe yang belum terspray ke bawah ya. Kita usahakan spray kembali supaya tiap lapisannya itu, karena ini memang kohenya basah ya, kita harus banyak juga ya untuk penyepraian, atau beberapa kali dibolak-balik atau ditumpuk ya, untuk supaya mikrobanya bisa berkembang biak atau melakukan proses fermentasi dengan cepat ya dan merata seperti itu ya. Kalau untuk interval matangnya ini berkisar 7-10 harian ya, untuk kohe dapat fermentasi dengan baik ya. Tapi Mamang Tani karena mau menggunakannya itu agak cukup lama, berkisar 1 bulanan lebih ya, maka lebih baiknya lagi lebih cepat matang dan didiamkan terlebih dahulu, atau kita angin-anginkan setelah dirasa kohenya matang.
sudah kita kumpulkan seperti ini, kita spray ya sebelum kita penutupan menggunakan terpal. Kita spray sampai basah untuk atasnya ya. Misalkan untuk yang paling bawah pun sama seperti ini. Mikroba ini ya berbau asam ya, ciri khasnya berbau asam. Jangan terkena sinar matahari ya, atau proses fermentasinya kita tutup terpal ya. Setelah kita lakukan penyepraian seperti ini, kita aduk-aduk tiap lapisannya ya supaya tercampur seperti ini sampai bawah ya. Kita tunggu 7 sampai 10 harian ya, karena memang ini Mamang Tani tidak ingin digunakan secara buru-buru ya, karena memang lahannya masih ditanami oleh tanaman padi ya. Kita tunggu sampai matang saja, biarkan sampai 1 bulanan ya, atau menunggu proses nanti olah bedengan tanaman cabai ya. Untuk di garis bawah ya, untuk kohe yang matang itu tidak berbau ya, tidak berbau. Kalau ini masih berbau ciri khas dari kotoran hewan ini sendiri ya, berbau kentut ya, seperti ini ya. Nah, kita usahakan yang paling atas karena nanti bakal meresap ke bawah ya. Kita habiskan saja satu. Ini Mamang Tani gunakan di 1/2 liter ya, atau 500 ml ya, untuk proses fermentasi kohe yang seperti ini ya. Dan untuk proses yang terakhir, setelah kita melakukan penyepraian, kita tutup sampai rapat ya. Untuk permukaan atas dan sampingnya kita lakukan penutupan menggunakan terpal. Fungsinya apa? Yaitu supaya kedap udara yang minimal, tidak ada udara segar yang masuk, dan mikroba-mikroba bisa fermentasi dengan lebih maksimal ya. Tutup seperti ini, dan memang dibuat menggunung ya, supaya mikrobanya itu bisa berkembang biak dengan cepat ya. Kita tutup tiap sampingnya ya, supaya tidak masuk udara ya, seperti ini. Dan kita tindih ya, untuk sampingnya ini bisa menggunakan batu. Kali ini Mamang Tani yang ada menggunakan genteng ya, genteng dan apa saja yang memang sebagai pemberat ya, supaya udara tidak masuk ya, dan fermentasi atau pematangan kohe bisa cepat lebih maksimal ya. Tutup saja untuk sampingnya. Dan nanti kita bisa lihat hasilnya di 7 sampai 10 harian ya. Tapi Mamang Tani rencana tidak membuka dulu untuk 7 hari dan 10 harinya itu, dan didiamkan sampai ya menunggu persiapan lahan, atau memang olah bedengan ya. Nanti Mamang Tani yang akan tanam itu adalah tanaman cabai ya.
beginilah ya hasilnya nanti setelah kita tutup seperti ini ya. Kita tutup seperti ini, kita diamkan, coba diamkan 7-10 harian, tapi Mamang Tani akan melakukannya didiamkan saja berkisar di 2 mingguan lebih ya. Nanti kita akan lihat hasilnya, karena untuk pupuk ini untuk kita menanam cabai di musim kemarau ya, berkisar di bulan 5 atau 6 ya. Kita fermentasi saja seperti ini ya, syukur-syukur matangnya merata ya. Jangan lupa like, subscribe-nya serta share-nya supaya tayangan ini, channel ini semakin berkembang. Terima kasih yang sudah support. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.